Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman developer properti di Indonesia. Ini malam yang berbahagia ya, teman-teman ya. Sungguh bahagia saya ketemu lagi dengan teman-teman ya. Dan kebetulan di suasananya masih dalam suasana 5 tahun ya, milad ya, ulang tahun dalam yang kelima. 30 Oktober 2020. Jadi baru kemarin teman-teman ya, kita ulang tahun yang kelima. Nggak kerasa sudah 5 tahun kita melayani developer properti di Indonesia ya. Sampai hari ini sudah ratusan developer properti yang telah menggunakan aplikasi dalam atau software dalam ya, yang berbasis online berlangganan. Kali ini teman-teman kita lanjutkan ya seri implementasi dalam app ya, seri implementasi dalam app. Biasanya memang tiap 2 minggu ya kita ada kelas khusus implementasi dalam app ya. Jadi tematik ya, tematik. Tapi kali ini spesial teman-teman, spesial karena pas banget ya, pas banget 5 tahun dalam, suasana ulang tahun dalam yang kelima. Kita santai saja teman-teman ya, sambil menonton silakan dipersiapkan segala ransumnya, logistiknya, kopi dan segala macamnya, gorengan ya. Sembari saya menjelaskan, membahas pelan-pelan apa yang dimaksud dengan tema pada malam ini adalah fitur prospek konsumen ya yang ada pada aplikasi dalam tentunya untuk mendongkrak gairah penjualan ya. Jadi tema dari malam ini kita santai saja teman-teman ya, dibuat santai saja, easy saja ya. Kita akan bahas tentang penggunaan fitur prospek konsumen untuk dongkrak gairah penjualan. Nah, ini menarik sebenarnya ya, kalau bicara penjualan itu menarik ya, selalu menarik. Selalu tidak mudah ya untuk menjual barang ya, untuk menjual apalagi di rumah. Rumah yang tidak cuma satu tapi banyak, puluhan, ratusan, ribuan ya kalau kita sebagai developer perumahan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sih gitu how ya fitur prospek konsumen ini mampu mendongkrak gairah penjualan kita ya sebagai developer. Nah, apa yang didongkrak gitu ya? Bagaimana cara mendongkraknya? Ya kita lihat saja ke aplikasinya ya. Kita masuk ya ke fasilitas yang dimiliki oleh dalam aplikasi. Ya, kita ke fasilitas dalam.net ya untuk langsung implementasi ya, karena memang judulnya adalah implementasi ya. Terus kita bertindak selaku sales ya, selaku sales. Saya masuk selaku official sales ya. Kemudian kita login. Nah, ini David Noah ya. Saya selaku David Noah yang bergerak, area saya lah area pemasaran ya, atau role level saya selaku pemegang akun pemasaran. Nah, kalau Anda nanti ya sebagai pemasar gitu ya, Anda akan ketemu dashboard seperti ini ya, dashboard seperti ini. Ini ada beberapa menu, ada menu dashboard tentunya, menu master data. Ya, kita klik saja menu master data ini apa saja, ada prospek konsumen, set plan, ada lagi operasional ya, PSCB-nya, ya kemudian laporan-laporannya, laporan operasional dan laporan sales-nya ya, dan tutorial video YouTube-nya ya kalau Anda membutuhkan nantinya. Baik, kita akan malam ini bergerak ya di area operasional ya. Ke data master dulu, master data ya. Nah, ini ada prospek konsumen sesuai dengan tema malam ini. Kita klik saja prospek konsumen ya, kemudian kita pilih perumahan yang akan kita prospek ya konsumen ya. Misalkan kita berada di Jannati Hill Resident ya, Jannati Hill. Oke, gini aja deh, Bukit Cimanggu City ya, Bukit Cimanggu City, kita filter saja. Nah, kemudian muncul tombol input data calon prospek ya, kita tekan saja input data calon prospek. Kemudian kita dibawa ke digital form ya, digital form untuk mulai melakukan prospek konsumen. Kita pilih lagi perumahannya, tadi Bukit Cimanggu City. Kemudian covering yang di prospek adalah misalkan adalah A1. Perlu teman-teman ketahui adalah ke covering yang ada di sini yang muncul di listing ini ya, ini ada A1, A2, A5 dan A6 ya, cuma 4. Ini adalah listing coupling yang masih tersedia ya. Jadi listing coupling yang masih tersedia, yang sudah terjual ini tidak akan muncul lagi di sini gitu ya. Jadi kita pilih A1. Kebetulan konsumen kita namanya adalah Jarod Ahmad, menginginkan A1 ya. Kemudian kita isi ID cardnya
atau nomor KTP-nya, lebih baik Anda isi ya kalau Anda bisa mendapatkannya. Kalau tidak, Anda kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian alamat prospeknya misalkan di Bantul ya, dia beralamat di Bantul, Anda bisa lengkapi dengan detail ya, seperti yang tertera di ID card-nya atau KTP-nya. Nomor teleponnya misalkan ini ya, emailnya adalah sangat baik sekali kalau Anda bisa kemudian dapatkan emailnya ya. Kalau tidak ya Anda bisa kosongkan saja. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol submit. Nah, ini kita sudah masuk ya ke area follow up ya. Anda bisa menghapus kalau Anda ternyata melakukan kesalahan atau Pak Jarotnya tidak jadi di prospek, atau Anda bisa edit ya kalau Anda ingin mengedit data-data yang sudah Anda input tadi ya. Nah, ini kita anggap saja pada problem, no problemo ya. Kita teruskan untuk melakukan follow up ya. Kita tekan tombol follow up. Ini kita dibawa ke form lainnya untuk mengisi lebih lanjut ya tentang data prospek kita. Ini paten semua teman-teman, kode prospeknya, kemudian nama prospeknya yang sudah kita isi tadi. Kemudian Anda bisa pilih tanggal follow up-nya, misalkan adalah hari ini tanggal 25 Oktober 2020 ya. Kemudian keterangannya misalkan pagi ini datang ke lokasi menyatakan minat ya untuk membeli kafling ya A1, tapi masih perlu rembukan lagi dengan istri. Nanti sore mau datang kembali untuk memastikan pembelian unit. Anda bisa isi begitu selengkap mungkin, jauh lebih baik ya, karena Anda seorang sales ya. Saya rasa penting untuk mendetailkan semua activity sales ya. Jadi ini sebenarnya activity sales activity ya yang teman-teman sedang lakukan ini. Kemudian pilih medianya, tentunya Pak Jarod Ahmad ini kita ketahui dia datang misalkan dari program apa, misalkan dari media sosial ya, dari FB, Facebook. Kita dapatkan beliau sebagai prospek gitu ya, setelah sebelumnya kita prospek ya dari Facebook ya, sosial media kita. Hasilnya ada kosongkan saja teman-teman ya, karena sudah sangat detail di sini. Kemudian nah ini yang penting Anda pilih status ya. Ini ada status prospek, hot prospek, dan closing ya. Jadi tentu teman-teman harus memastikan sejak awal ya, dia sudah misalkan kalau beritanya begini nih, pagi ini datang ke lokasi menyatakan berminat untuk membeli kafling A1 tapi masih perlu rembukan dengan istri. Nanti sore mau datang kembali untuk memastikan pembelian unit. Berarti ini kita kategorikan hot prospect mungkin ya, hot prospect karena pagi ini dia datang ya visit ya, melihat lokasi on the spot ya, kemudian nanti sore dia janji akan datang kembali ya dengan istri gitu. Jadi kita anggap saja ini kita nilai sebagai hot prospect ya. Anda bisa pilih prospek tergantung pada penilaian Anda ya, ukuran yang Anda miliki. Tentunya berbeda, kita punya ukuran-ukuran dalam menentukan prospek hadiah atau hot prospek hadiah. Tapi kalau closing pasti sama standarnya ya. Kita pilih dulu misalkan hot prospek, kemudian kita submit ya. Kita akhiri dengan menekan tombol submit. Nah, ini sudah tersimpan data yang kita lakukan tadi, kita input tadi. Kita bisa cek ya teman-teman ke bawah ya untuk melihat apa yang kita input tadi, yang kita isi tadi ya. Ini pagi ini datang ke lokasi menyatakan berminat untuk membeli kafling A1 gitu ya. Nah teman-teman, apa yang Anda lakukan ini, activity sales atau sales activity ini juga bisa dimonitoring oleh akun super admin ya, akun atasan Anda. Jadi live ya, jadi sangat real time. Jadi Anda perlu mengisinya dengan detail dan jujur tentunya gitu ya. Nanti kami akan tambahkan nanti upload foto, tapi tidak kali ini ya, kita akan tambahkan nanti untuk melengkapi fitur prospek konsumen ini dengan penambahan upload foto. Jadi setiap Anda melakukan status ya, pemilihan status ya, Anda harus kemudian mengupload foto bersama si calon prospek atau prospek konsumen tersebut, sehingga lebih lengkap data yang Anda miliki ya. Tapi Anda harus bersabar terlebih dahulu. Yang penting Anda kuasai dulu apa yang ada hari ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, kita kembali ke dashboard dulu ya. Singkat kata, kemudian hari sudah sore ya, si Pak Jarotnya kemudian menelpon Anda ya, menyatakan kemudian ingin datang kembali ya, dan kemudian sudah menyiapkan ruang tanda jadinya, datang bersama istri tercinta gitu ya. Nah, ini Anda siap menyambut kedatangan Pak Jarot. Ketika dia datang, Anda buka lagi master data, kemudian Anda ke prospek konsumen, kemudian Anda ke follow up lagi ya.
di Jarod Ahmad ya. Ini baru satu kebetulan datanya, nanti kalau Anda konsisten menggunakan ini, jadi semua prospek konsumen akan Anda masukkan semua di sini sehingga listing Anda semakin banyak. Kemudian kita tekan tombol follow up, kemudian kita lanjutkan follow up kita untuk menambah ya. Tanggal follow up masih di tanggal hari ini, tanggal 25 Oktober 2020. Keterangannya Anda copas saja dari sini teman-teman ya, atau tidak usah lagi kemudian dikasih keterangan delivered, kasih aja misalnya di sini closing atau deal closing, kafling A1. Nah, ini sudah lebih dari cukup ya penjelasan ini ya. Kemudian pilih salah satunya masih ya, tadi kalau tidak salah tadi kita pilih sebentar FB ya, FB ya, kemudian hasilnya kosongkan saja, kemudian ini kita ubah statusnya menjadi closing ya teman-teman, menjadi closing, bukan lagi hot prospect tapi closing. Sini hati-hati karena perubahan status ini akan menentukan nanti proses selanjutnya ya. Kita pilih tombol closing, kita pilih opsi closing, kemudian kita lakukan submit. Nah, ini data sudah tersimpan, kemudian kita cek ke bawah. Nah, ini sudah muncul ya deal closing ya, jadi sudah closing Anda, selamat Anda melakukan closing gitu kan, atas penjualan unit atau coupling A1 atas nama Bapak Jarod Ahmad. Nah, tetapi begini teman-teman, Anda belum selesai sebenarnya, 100% belum selesai pekerjaan Anda. Karena apa? Kalau Anda cek di master data ya, kemudian di set plan, nah ini set plan Bukit Cimanggu City, A1 itu masih hijau. Saya katakan lagi di sini bahwasanya A1 itu masih free. Padahal Pak Jarod sudah sudah menyatakan closing, mau beli A1. Ya, jadi sampai di sini pekerjaan Anda belum selesai. Kenapa? Karena di set plan ini masih berwarna hijau. Anda harus pastikan dia berwarna merah terjual. Dia menjadi merah. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya Anda segera kemudian mengajak Pak Jarod untuk datang ke kantor untuk dibuatkan dokumennya ya, dokumen yang disebut dengan perjanjian sementara jual beli ya. Kita buatkan saja ya, karena kalau Anda menerima booking fee tanpa PSJB dibuat itu kurang pas ya. Jadi buatlah PSJB itu seperti fungsinya, yaitu sebagai dokumen yang menampung tanda jadi dan kemudian memastikan unitnya yang mana yang dia ingin beli, dan yang ketiga adalah memastikan harga jualnya, sehingga kemudian Pak Jarod Ahmad menjadi lebih tenang tentunya dengan adanya perjanjian sementara jual beli. Dokumen formil ya teman-teman ya, dokumen formil akan lebih tenang, lebih jelas ketimbang hanya secari kwitansi tanda jadi, walaupun itu juga betul gitu ya, menjadi betul, tapi akan lebih tenang lagi pengalaman saya kalau Anda menerbitkan ya dokumen formal ya, semacam perjanjian sementara jual beli, itu akan membuat konsumen akan lebih tenang ya, merasa ada kepastian hukumnya. Nah, kita buat PSJB-nya. Anda lihat di sini untuk membuat PSJB, pilih perumahan lalu klik tombol filter dahulu gitu ya. Jadi kita pilih perumahannya, ini sudah muncul Bukit Cimanggu City, jangan sampai salah alamat. Kemudian kita filter teman-teman, kita filter sampai muncul tombol create PSJB. Ini sudah betul jalan kita ya. Kita teruskan dengan menekan tombol create PSJB. Nah, sampai di sini kita dibawa ke digital form atau formulir digital untuk membuat PSJB atas nama Jarod Ahmad gitu ya. Kemudian di sini pemesan ini mati ya, nggak bisa diisi ya. Anda harus kemudian mencari terlebih dahulu. Kita cari Jarod Ahmad. Nah, ini sudah muncul Jarod Ahmad ya. Dia muncul karena kita sudah tutup tadi di prospek konsumen dengan status closing ya. Jadi dia muncul ini namanya Jarod Ahmad untuk dibuatkan PSJB karena kita closing. Kalau masih prospek atau hot prospek maka tidak muncul ya. Jadi Anda harus pastikan menjadi closing opsi statusnya, baru kemudian kita bisa buatkan perjanjian sementara jual belinya ya. Nah, ini contohnya sudah ada muncul ya, kita pilih ya, kemudian nomor KTP-nya, kota kelahirannya, kemudian dan segala macamnya ya, kita isi aja ya, lebih baik begitu. 1978 cara cepatnya adalah ini cara cepatnya. Kemudian alamat suratnya sama, Bantul, nomor teleponnya ini, nomor handphonenya sama saja. Dia masih single ya, dia joint income dengan istrinya, nama istri Sabrina Haisha ya, jadi pendapatan tetap, istri juga tetap. Nama perusahaannya Telkom Indonesia, nama perusahaan istri itu adalah Indosat ya, nama perusahaannya misalkan Sleman ya, perusahaannya juga Sleman ya. Anda bisa lengkapi nanti lebih lengkap lagi ya. Nomor telepon kantor, statusnya pegawai tetap ya, dua pegawai tetap, lama bekerja sudah 60 bulan ya, atau 5 tahun
dia minta bulan di sini. Istri juga sudah 60 bulan ya. Kemudian take home pay-nya gaji si Pak Jarod 7,5 juta, istri 7,5 juta. Ya, angsuran pinjaman, punya pinjaman kartu kredit ya 500.000 setiap bulan, dan istri 600.000 cicilan motor ya, cicilan motor leasing 600.000 setiap bulan. Kemudian Anda lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, Anda bisa teruskan teman-teman ya cara pembuatan PSJB sampai selesai ya. Bisa Anda pakai nanti buku manual, atau Anda bisa juga kemudian nonton di YouTube ya. Di YouTube video pelatihan kita ya, khusus membuat perjanjian sementara jual beli. Oke, singkatnya kemudian selesai PSJB-nya, Pak Jarod Ahmad senang karena sudah jelas ya membeli A1 ya. Terbukti kita sudah keluarkan perjanjian sementara jual belinya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cek lagi teman-teman, kita bisa cek lagi di master data untuk mencek set plan-nya apakah sudah berubah warna. Nah, ini kalau kita cek sudah berubah warna ya, A1 sudah resmi, sudah berubah warna, status sudah terjual. Muncul kemudian konsumen Jarod Ahmad ya 4587, tipenya terjual ya, proses terakhir PSJB, masih PSJB ya, jadi gitu untuk unit A1. Nah, dengan begini unit A1 tidak bisa dijual kembali ya oleh teman-teman sales lainnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi dengan begini kita punya kepastian, sales punya kepastian ya mana yang masih hijau dan mana yang sudah merah, sehingga tidak terjadi keributan ya, tidak kredit. Sehingga kemudian dengan begitu si David Noah, kita bisa lihat dia punya laporan sendiri ya, dia punya follow up. Nah, ini sudah terlihat aksinya sudah PSJB gitu ya. Ini kebetulan baru satu datanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman konsisten ya, David Noah akan punya 5 prospek gitu ya. Kemudian siapa lagi, misalkan Ariel Peter Pan gitu ya, itu punya lagi juga prospekan, sehingga punya kanal masing-masing, punya listing prospekan masing-masing gitu ya. Jadi dia paham ya mana yang dia prospek dan deal, yang mana yang bukan. Yang bukan berarti punya teman sales lainnya lagi gitu ya. Jadi dia tahu posisinya ya, tidak asal merebut ya prospekan teman sales yang lainnya. Ya teman-teman, tadi saya sempat sampaikan bahwasanya ketika sales activity yang dilakukan oleh sales ya, oleh David Noah tadi itu kan real time ya. Nah, karena real time sehingga perbuatan atau kegiatan tindakan sales yang dilakukan oleh David Noah, bahkan sejak database, prospek, hot prospect, dan bahkan closing itu diamati langsung live oleh akun di atasnya ya. Kita lihat saja contohnya. Ini akun atasan dari David Noah tadi ya, selaku sales ya, kita login. Sang atasan bernama Gennady Golovkin ya, super admin, pemegang akun super admin ya. Dia bisa cek ya, saat itu juga live ya di prospek konsumen. Kemudian perumahannya jangan sampai salah ya, perumahannya tadi adalah di perumahan Bukit Cimanggu City ya. Kita filter. Nah, muncul ya Jarod Ahmad. Jadi dia sudah tahu ya, si atasan tahu, si Pak Gennady Golovkin tahu bahwasanya A1 sudah closing ya. Kalau tadi prospek ya, ini pasti statusnya prospek. Jadi sangat real time ya, sangat real time. Jadi nyaman sekali teman-teman ya dalam mengawasi, memonitoring kinerja penjualan atau kinerja sales Anda gitu ya, sebagai atasan gitu ya. Oke, itu super admin yang bisa melihat ya kegiatan sales yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, tadi di depan saya sampaikan bahwasanya fitur ini harusnya mampu mendongkrak gairah penjualan ya. Kita sudah lihat sendiri ya bagaimana fitur prospek konsumen ini mengatur ya, menertibkan, membuatkan sistem sebenarnya ya. Jadi fitur prospek konsumen ini ada sebenarnya mengorganize ya sistem penjualan ya. Makanya betul kata James Gue itu teman-teman, James Gue bilang selling is process katanya ya, selling is process. Jadi selling itu rasional, selling itu sistematis, selling itu rasional ya. Jadi tentunya tadi dari database kita lihat ada prospek, ada hot prospek, kemudian kita akhiri dengan closing ya.
Jadi sangat sistematis gitu ya, teknikalnya begitu gitu kan. Termasuk kemudian penertiban ya, kita lihat ada set plan tadi ya, set plan yang merah, hijau, sehingga mengurangi keributan antar para sales ya, karena tahu mana yang sudah terjual, mana yang belum terjual gitu ya. Jadi kita tertibkan. Jadi ini adalah organisasi tim penjual gitu ya. Nah kemudian James Clear bilang begini juga teman-teman ya, saya ingat sekali ya, James Clear itu adalah penulis pemasar ya yang paling banyak saya ambil ya referensinya. Nah, James Clear pernah bilang begini teman-teman ya, selling is about number game katanya, selling is about number game ya. Contoh begini, kinerja sales ya, pipeline rate-nya, appointment rate-nya ya, rata-rata janjiannya rata-ratanya 2,5% gitu ya. Nah itu datang dari 5 call per hari kali 5 hari seminggu kali 4 minggu sebulan kali 12 bulan setahun kali 2,5% sukses rate-nya ya. Jadi 2,5% ini kita pindahkan ke 2,5% sukses rate-nya, sehingga kemudian ada 30 janji per bulan gitu ya. Jadi appointment rate ini adalah semacam metrik ya gitu ya. Nah ini adalah sehingga ketemunya 30 janji per bulan. Nah tentunya ini untuk satu sales ya. Nah dan kita lihat di bawah, Anda bisa menambah persentase sukses rate Anda dengan menambah jumlah call Anda atau menambah jumlah salesman Anda. Saya ulangi lagi, Anda bisa menambah persentase sukses rate Anda dengan menambah jumlah call Anda atau menambah jumlah salesman Anda. Ya, kalau Anda punya 2 sales ya berarti Anda bisa tambahkan ya jumlah call-nya pada masing-masing, awalnya 5 call per hari menjadi 10 ya, sehingga menjadi 20 totalnya per hari. Bisa begitu pilihannya, atau Anda bisa menambah jumlah salesman Anda yang awalnya 2 menjadi 10 misalkan, atau menjadi 20. Nah, jadi sehingga kemudian 30 janji per bulan ini menjadi bertambah ya. Ini kan untuk satu sales ya. Dengan ada 10 sales misalkan, berarti harapannya ada 300 janji per bulan. Nah, ini berarti dengan 300 janji per bulan kita akan meningkatkan formula kita ya, 30/1. Jadi memang ini yang disepakati konvensi ya, yang diyakini menjadi selling formula dalam properti, yaitu 30/1. 30 janji maka akan ada satu yang closing gitu ya. Ada 30 janji per bulan, maka rumusnya ada satu yang closing. Jadi kalau 300 janji per bulan gitu ya, dari 10 sales ada 300 janji per bulan, berarti Anda bisa mencetak ya berarti ada 10 ya, ada 10 closing ya, ada 10 closing yang bisa kita dapatkan, yang artinya closing akan menjadi perjanjian sementara jual beli ya, akan ada perjanjian sementara jual beli. Jadi demikian referensi yang kita bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh James Clear tentang selling is about number game gitu ya. Nah, jadi demikian teman-teman cara kerjanya fitur prospek konsumen dalam mendongkrak gairah penjualan ya, dalam mendongkrak gairah penjualan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini ya, malam spesial ini ya, malam yang bertepatan dengan 5 tahun dalam ya, 30 Oktober 2020 ya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup malam yang indah ini ya, malam yang berbahagia ini ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman spesial ya, buat teman-teman sebuah giveaway ya, ini giveaway yang kita berikan teman-teman dalam rangka 5 tahun dalam ya, 30 Oktober 2020 ya, bangga buatan Indonesia ya, karena memang dibuat oleh orang Indonesia ya. Nah, giveaway kali ini khusus ya, kita memberikan di promo berlangganan 12 bulan. Anda cuma bayar 2 bulan saja, mau gitu ya. Tapi berlakunya cuma 5 hari dari berarti besok sampai 5 November 2020 ya. Anda bisa WA ke customer support kita ya di 0821 3850 0094 ya. Anda bisa hubungi via WA ke customer support kita di 0821 3850 0094 gitu ya. Atau Anda mungkin perlu lebih dalam mengetahui siapa sih dalam itu gitu kan, Anda bisa cek saja atau cek harga, Anda bisa cek harga ya. Ini kan 12 bulan berapa sih gitu kan,
12 bulan, kalau cuma 2 bulan jadi berapa gitu. Anda bisa cek nanti di web resmi kita. Di web resmi kita adalah di https ya, dalam.app. Anda bisa cek nanti di sana. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya ya, di malam yang berbahagia ini. Sampai jumpa kembali di kelas implementasi lainnya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sukses buat teman-teman.